Shalom Bapak Ibu, siapa yang datang hari Sabtu kemarin, kita belajar sesuatu yang sangat dalam ya, fine dining ya. Saya menyebutnya begitu, tentang yang namanya roh pengertian. Saya pun berpikir bahwa kalau ditanya apakah yang diminta Salomo pertama kali di hadapan Tuhan. Dia tidak minta nyawa musuhnya saudara, dia tidak minta kekayaan bahkan. Dan dia tidak minta mungkin yang standar kita sendiri butuhkan, bukan. Dia minta roh hikmat. Tapi rupanya ada sebuah kedalaman lagi yang kita baru saja dibukakan. Bahwa yang namanya hikmat itu bisa menggiring kita pada sebuah kejatuhan. Tapi ada sebuah kekayaan surga, ada sebuah mahkota yang di dalamnya akan mengamankan kita saudara. Dari segala sesuatu yang kita tidak mengerti, karena ketidakmengertian itu kadang menyesatkan. Dan tahu terlalu banyak juga menyesatkan. Tapi kalau kita punya satu roh ini saudara, yang namanya roh pengertian. Itu akan memimpin kita into the right path. Salah satu nama roh Tuhan itu adalah roh hikmat dan pengertian. Saudara, Paulus kepada jemaat Kolose, dia juga berdoa. Kiranya Tuhan memberikan kepadamu hikmat atau kebijaksanaan dan pengertian untuk mengerti kehendaknya. Jadi hikmat dan pengertian itu berjalan bersama-sama. Nah seringkali hikmat dan pengertian ini susah didapat saudara. Karena ini ada pada satu kedalaman tertentu kita berjalan dengan Tuhan. Gereja boleh berjumlah banyak. Orang boleh berbondong-bondong kepada Tuhan Yesus. Tapi yang membedakan apakah pada akhirnya kita stand firm di tengah semua keadaan, di tengah semua tekanan dan di tengah semua gelombang. Salah satu saudara pilar yang membuat kita kokoh berdiri adalah kalau kita punya pengertian. Itu sebabnya kitab Amsal juga berkata dalam segala sesuatu yang kamu peroleh, berolehlah apa? Berolehlah apa? Halo saudara, sudah di sini semuanya? Atau masih kedinginan di rumah? Apakah saudara wholeness ada di sini utuh? Roh jiwa tubuh ya? Rugi saudara kalau ada di tempat ini and you get nothing. Hanya untuk datang dan saudara merasa aman, sudah Kristen, sudah ibadah. Jangan seperti itu terlalu murah saudara. Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang luar biasa, yang baik, yang sungguh roh kita butuhkan hari-hari ini. Kitab Amsal berkata dalam segala sesuatu yang kamu peroleh, berolehlah apa? Pengertian, ya. Pengertian itu sesuatu yang kalau Alkitab menulis hal itu saudara, itu sesuatu yang buat kita kekayaan. Dan itu sesuatu yang Tuhan inginkan untuk kita miliki. Nah, waktu saya diminta untuk membagikan firman Tuhan saudara, saya sedikit agak kebingungan, Tuhan apa ya, Mahanaim ini sepertinya engkau limpahi dengan banyak hal. Semua yang terbaik, semua pelajaran level 7, surga level 7, bumi level 4, aduh segala macam saudara. Itu saya pulang itu agak berat kepala saya, karena apa? Harus mengunyah kembali. Karena kalau enggak hilang rugi ya. Nah, Tuhan mengingatkan, saya pernah suatu hari membaca tentang The Climbing Companion. Kita dalam bahasa lain ya, kita akan belajar dalam bahasa Indonesia dulu. Di dalam Matius 5 ayat 1 dan seterusnya. Kalau diteruskan itu Matius 5 ayat 1 sampai 48 saudara. Tapi kita hanya mengambil, hari ini kita akan mengambil sedikit saja kita mau belajar. Dan sebenarnya kuncinya di situ. Sudah dapat semua, saya akan tambahkan beberapa versi untuk menambahkan pengetahuan, pengertian dan menolong kita mengerti bagian yang sangat precious ini. Saya menyebutnya golden rules ya. Ini hukum kerajaan saudara. Hukum kerajaan itu bukan hukum tertulis, tapi bagaimana cara hukum itu bekerja. Sampai Alkitab mengatakan berbahagialah kalau kamu dianiaya. Kalau hanya ditulis berbahagialah kalau kamu dianiaya, saya enggak mau jadi Kristen. Loh siapa yang mau dianiaya? Berbahagialah kalau kamu lapar, saya enggak mau. Kalau hukum itu hanya tertulis sampai di situ. Tapi yang bersyukur adalah karena ada sebuah hukum roh yang menghidupkan itu. Yang membuat kita ini patut disebut sebagai orang the blessed one. Happy, dalam terjemahan lain happy, blessed, diberkati, berbahagia dan seterusnya. Khotbah di atas bukit, kita semua sudah pernah membaca ini pastinya.
Waktu Yesus melihat orang banyak itu, ia naik ke atas bukit, saudara. Yesusnya naik. Ini setelah kalau saudara baca pasal sebelumnya, ini bicara Yesus ketika dia sedang mengajar, itu setelah dia mengalami pencobaan di padang gurun. Jadi dia benar-benar full of the Holy Spirit, dia full of anointing, dia mengajar. Dan salah satu pelajaran yang dia bagikan, yang Yesus ajarkan, hari-hari itu adalah tentang golden rules yang akan kita bahas sebentar lagi. Waktu Yesus melihat orang banyak itu, ia naik ke atas. Sesudah ia duduk, jadi naik lalu ia duduk, pengikut-pengikutnya datang kepadanya dan disitulah dia mulai mengajar. Saudara bayangkan kalau Yesus naik, mungkin beberapa ada yang di bawah, enggak ikut. Mungkin kegendutan atau karena osteoporosis atau apa, enggak bisa naik, lututnya gemeter atau saya enggak tahu. Tapi ada satu level tertentu di mana Yesus naik dan pengikutnya ikut naik. Dan ketika sampai di ketinggian tertentu, barulah Yesus mulai mengajar. Jadi ada sebuah level of a higher ground, ada sebuah level sedikit lebih tinggi saudara, di mana ada Yesus di situ, ada saudara dan saya di situ, dan di situ Yesus menyingkapkan the golden rules of life. Saya akan bandingkan beberapa terjemahan ini dengan terjemahan lain. Saya ambil dari The Message. When Jesus saw his ministry drawing huge crowd, Yesus itu kemanapun dia pergi ya, dia diikuti oleh banyak orang, huge crowd, kerumunan yang banyak. He climbed a hill seat, jadi seperti bukit, bukan mountain saudara. Kalau mountain tinggi, bukan rock tapi hillside, jadi seperti perbukitan. Kalau kita retreat mungkin ada sedikit bukit yang lebih tinggi dan kita ada di sana. Those who were apprenticed to him committed, hanya orang-orang yang committed, climb with him, ikut naik bersama dia, mendaki bersama dia, and arriving at a quiet place. Jadi ketika sudah mencapai a quiet place, di tempat yang saya suka quiet place, bukan in the crowd. Saya enggak suka keramaian. Mungkin kalau saya ada di gerombolan ini waktu itu, saya akan ikut. Karena apa? Sasarannya a quiet place ya. Tapi jangan terlalu quiet, terlalu lama, saudara, bosan lama-lama ya. He sat down, duduk. Setelah dia naik, dia temukan a quiet place and he sat down. Jadi Yesus mengajarnya enggak sambil rame, saudara. Duduk baik-baik dan mari kita belajar. And taught his climbing companions. Maka Yesus mulai mengajar teman-teman, rekan-rekan, pengikut dan murid-murid yang ikut. Climbing companion artinya rekan sependakian. Nah saudara siapa? This is what he said. Lalu dia mulai mengajarkan banyak hal ya. Lalu pengajarannya ini, itu, ini dan itulah golden rules yang kita tahu, yang selama ini kita anggap ajaran yang aneh-aneh. Saudara, kalau saudara bagi ini ya, dalam beberapa bagian, di sana ada kurang lebih 9 issue of life atau perkara-perkara kehidupan yang Yesus ajarkan. Yang pertama tentang kebahagiaan. Dalam versi bahasa Indonesia masa kini, judulnya kebahagiaan sejati, saudara. Inilah yang dunia cari. Sebuah ukuran kebahagiaan yang aneh, saudara. Yang tidak seperti yang saya pikirkan sendiri. Dia mulai mengajarkan berbahagialah mereka yang tidak berdaya. Coba kalau hukumnya dipotong sampai di situ saja. Saudara mau enggak? Berbahagialah kalau kamu tidak berdaya. Dunia berkata berbahagialah kalau kita kuat. Kuat secara keuangan, kuat secara fisik, kuat secara posisi, kuat secara apapun. Dunia tidak menyukai kelemahan. Yesus juga mulai mengajarkan berbahagialah mereka yang bersedih hati. Saya ambil dari versi lain ya. Siapa yang mau terus bersedih saudara? Kalau firman ini, hukum ini hanya kita potong sampai di situ, saya enggak mau. Berbahagialah mereka yang menderita penganiayaan, tambah. Saya orang yang menghindari sakit. Siapa di sini yang suka memeluk kesakitan?
Nah, kemarin saudara, kemarin didoakan ya, kalau kita mau naik, kalau kita mau menjadi yang supranatural, salah satu caranya dan jalannya adalah menyukai kesakitan. Ini ayat Yesus bukan sedang ngajar yang boten-boten loh saudara, ini kebenaran, ini dari surga pengajaran ini. Berbahagialah mereka yang dicela, difitnah, kata-katanya enggak ada yang enak saudara. Dan di bawahnya lagi kalau saudara perhatikan ada 8 hukum lagi, misalnya tentang garam dan terang, hukum agama Yahudi, tentang kemarahan, tentang perzinahan, cerai, sumpah, pembalasan, dan hukum paling aneh adalah mengasihi musuh. Wah ini, siapa saudara yang sudah mau siap-siap ganti agama nih kalau sudah mulai pengajarannya seperti ini. Saudara, rupanya pengajaran ini tidak diajarkan kepada yang lain. Kalau saudara perhatikan di beberapa terjemahan, ini hanya diajarkan kepada murid, bukan kepada pengikut. Dan ini pun diajarkan tidak di bawah saudara. Tapi ketika dia mencapai hillside, hanya bersama the climbing companion. Orang-orang yang seperjalanan sama-sama naik di atas. Baru di situ Yesus mengajarkan ini. Ini hukum kerajaan. Yang kalau saudara dan saya tidak bersama-sama dengan Yesus dan minta roh pengertian, tidak akan pernah kita mau menerima ini saudara. Ini hukum antagonis, hukum yang sangat bertentangan dengan dunia. Dan ini hukum yang sangat tidak masuk akal. Kalau saudara hanya baca hitam di atas putih seperti yang tertulis, ini hukum yang paling kita hindari mungkin. Karena ada penderitaan, fitnah, derita, cela, aniaya, tidak berdaya. Dan bagaimana mungkin ini dikatakan ucapan bahagia. Bahkan dikatakan kebahagiaan sejati. Tapi Alkitab memang berkata saudara, kalau saudara baca di Yohanes 3 ya. Waktu Yohanes menjelaskan tentang Yesus, karena dia harus memberikan deskripsi gambaran tentang siapa Yesus. Yohanes memberikan sebuah deskripsi yang sangat ekstrim bahwa Yesus itu adalah dia datang dari atas. Yesus itu lahir dari surga, saudara. Ya, jasmani dari bumi, dari seorang perawan Maria. Karena memang dia harus berurusan dengan manusia, maka dia harus menjadikan dirinya dalam wujud manusia. Karena dia harus berurusan dengan manusia. Tapi seluruh keberadaannya dia dari atas. Seluruh pengajarannya itu dari atas dan bukan dari yang lain. Itu sebabnya Yesus seringkali mengajarkan hukum-hukum yang hanya bisa dimengerti oleh manusia ilahi yang ada dalam diri kita. Manusia roh yang ada dalam diri kita. Di luar itu, semua yang Yesus sampaikan, ini seperti sebuah kekonyolan. Ajaran asing yang kita tidak akan mau terima itu. Daging kita pasti tidak akan terima. Tapi sekali lagi dalam Yohanes 3 ayat 31, Yohanes pernah bicara begini. Yang datang dari atas itu melebihi semuanya. Dan yang datang dari dunia ini tergolong orang dunia. Saudara dan saya, kita ini ada di dunia tapi bukan tergolong orang dunia. Ini bukan our permanent resident, bukan tempat tinggal permanen kita. Makanya dikatakan kita ini traveler. Betul? Kita ini orang-orang yang hanya menikmati perjalanan. Hidup ini sebuah tanggung jawab saudara. Dan ini bukan selamanya. Rumah kita yang abadi adalah di sorga. Karena kita ini made in heaven. Daging kita, ya flesh dari dunia ini, dari bumi ini. Tapi sebenarnya jiwa kita, roh kita itu made in heaven. Itu sebabnya Yohanes 14 berkata bahwa kita ini punya rumah di sorga. Kalau saudara hanya punya rumah di sini dan lupa bahwa kita ini adalah heavenly citizen, orang-orang penduduk surga, kita hanya akan berhenti mandek di sini saudara. Pencapaian kita, kepuasan kita hanya sampai di sini. And itu masalah. Karena sebenarnya Alkitab berkata dan yang berbicara hal-hal dunia itu orang bumi. Tapi roh kita, manusia kita, bahkan DNA kita hari ini, kita ini adalah made in heaven, saudara. Pengajar kita bukan diimpor dari bangsa lain, bukan datang dari bangsa lain. Kalau kita sekolah lalu guru kita orang bule, orang mana kita sudah bangga. Tapi guru kita
Yesus Kristus, itu datang dari surga, saudara. Dan guru itu yang mengajar kita perihal hal-hal kerajaan surga. Yang orang dunia, penduduk bumi, tidak akan bisa mengerti itu. Jadi kalau roh kita, manusia batiniah kita tidak punya roh Yesus sendiri, maka semua pengajaran Yesus gak akan pernah masuk dalam hidup kita. Karena apa yang Yesus ajarkan, itu mostly, kebanyakan, hampir semuanya berlawanan, saudara. Dengan yang namanya hukum dunia. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kamu ditampar, balik tabok. Kamu ditendang, balik tendang lagi. Wajar. Tapi Yesus mengajarkan hukum lain. Dan kalau kita tidak punya roh yang dari surga, yang dilahirkan oleh roh itu sendiri, Roh Kudus, kita nggak akan pernah bisa menyerap. Kita nggak akan punya akses untuk memahami rahasia-rahasia hal kerajaan surga. Ia datang dari atas dan melebihi semuanya. Jadi semua yang Yesus katakan, semua pengajaran yang kita terima hari-hari ini, itu adalah hukum roh. Dan hanya bisa diterima oleh manusia rohani. Dan itulah sebabnya saudara, beberapa hal seperti yang kita kemarin belajar ya. Hal yang sifatnya kita belum sampai mungkin ya. Tapi kita tahu bahwa kita didesain untuk itu. Tuhan sedang ciptakan dalam diri kita. Kemarin kita juga belajar apa bedanya percaya dan iman. Rupanya jauh sekali. Karena kalau iman itu masih, kalau percaya saudara boleh hanya based on your pikiran, perasaan, merasa percaya, merasa mengerti, boleh. Tapi kalau iman itu dikaruniakan saudara. Dan itu asli, itu buatan surga. Itulah yang menyebabkan kita menjadi ilahi. Bukan ketika kita percaya saja, tapi ketika kita beriman. Ya, saudara, saya berharap saudara belajar sekali lagi dari yang kemarin disampaikan. Untuk membawa kita menjadi orang yang naik lebih tinggi saudara. Bukan in the ground, bukan di tanah yang rata, tapi in the hillside. Ke bukit, ke tempat yang lebih tinggi. Nah, saudara perhatikan di ayat pertama ya, Matius 5 ayat pertama. Yesus melihat banyak orang, ia naik ke atas dan beberapa orang mengikuti naik ke atas. Saudara, seringkali kita ini ada di Mahanaim, kita ini dipaksa untuk naik. Ya. Kita ini dipaksa untuk naik. Sebenarnya siapa sih yang tahan untuk doa bahasa roh setengah jam? Itu enggak semua orang tahan, saudara. Tapi saudara lihat bagaimana cara pemimpinmu, bagaimana cara pemimpin kita menyeret kita, ngatrol kita, memaksa kita untuk kita sampai ke sana. Saya pernah pada satu titik saudara, untuk berdoa saja ya, bukan hanya berdoa bahasa roh. Berdoa dengan kata-kata saja saya tidak punya kemampuan. Hari itu saya sangat lelah, ditambah dengan banyak hal yang saya simpan sendiri dan saya tidak bicarakan, dan itu rupanya menimbulkan kebocoran. Ya, menimbulkan kebocoran, tekanan, kelemahan yang di dalam. Sementara kita harus running dengan banyak hal karena memang itu yang menjadi tugas dan panggilan kita. Sehingga untuk berdoa pun saudara, bukan bahasa roh ya, berdoa bahasa Indonesia saja pun saya tidak bisa. Doa saya sangat senyap, hanya seperti orang berbisik. Tapi kemudian ada sebuah kekuatan dari dalam yang kecil dan menolong saya, ayo sedikit lagi, sampai akhirnya timbul ledakan, boom, saya bahasa roh saudara. Bukan bahasa roh kenceng ya, kenceng yang suaranya sampai serak tenggorokanmu bukan. Beda ya kenceng dan kuat. Ya, kalau saudara bahasa roh dengan kuat, itu sebuah energi muncul dari dalam saudara. Dan pikiranmu itu seperti kebuka lagi. Selubung itu kebuka lagi, beban itu terangkat. Dan saudara mendadak kamu fresh lagi, percaya enggak percaya. Begitulah cara kita hidup di sini ya. Begitulah cara kita hidup sebagai orang percaya hari-hari ini. Di tengah semua tanggung jawab yang sangat banyak. Ada sebuah desakan dari dalam yang akan menyeret kita naik lebih tinggi. Bukan kita berdiri atau standing on the flat ground, tapi naik as a climbing companion bersama Tuhan. Karena Tuhannya sedang ada di sana saudara. Dan ketika Tuhan ada di sana, kita berjalan bersama Tuhan,
Bukan masalah apa-apanya saudara, kemarin dikatakan Pak Bi, bukan apa yang kita miliki, tapi dengan siapa kita berjalan, itu yang akan menentukan. Dan ketika saudara ada di sana bersama dengan Tuhan, maka semuanya menjadi lain. Bukan masalahnya yang berubah, tapi tiba-tiba saudara menjadi orang yang disanggupkan untuk menghadapi masalah itu. Kita akan menjadi orang yang melihat masalah itu dengan sudut pandang yang berbeda. Semuanya terasa kecil, semuanya terasa ringan. Apa masalahnya berubah? Belum tentu saudara. Tapi ada sebuah keilahian kekuatan yang di dalam kita yang menolong kita sanggup untuk menyelesaikan itu. Sebenarnya itu loh saudara, untuk apa Tuhan memperlengkapi kita dengan yang namanya roh keperkasaan, dengan yang namanya bahasa roh, dengan yang namanya roh pengertian. Itu menolong kita. Dan ujungnya saudara akan dibuat untuk kenal Tuhanmu lebih lagi. Lewat apapun yang kita hadapi. Amin saudara. Lalu yang selanjutnya, ada di sana dikatakan a quiet place. Ya saya tidak tahu di bahasa Indonesianya apa ya ini ya. Di bahasa Indonesianya tidak ada, tapi dalam terjemahan lain ada, lalu tibalah Yesus in the quiet place. Seringkali kita ini menjadi orang-orang yang sangat tidak bisa tenang saudara. Satu hal yang kita rasakan, saya sendiri rasakan ya. Begitu kita dihantam dengan sebuah masalah ya. Dengan sebuah badai, dengan sebuah tekanan. Reaksi pertama kita itu pasti kalang kabut. Kita pasti menjadi orang yang kaget. Mengapa ini terjadi? Ada apa? Panik. Dan ini membuat kita menjadi orang yang tidak bisa settle saudara. Tidak bisa tenang, tidak bisa mendengar dengan baik. Saya seringkali kalau mendiamkan anak nangis ya, dia nangis, wah ruame gitu. Pusing sampai kuping saya kadang mendenging gitu. Kalau dengar nada tinggi atau anak yang ngomongnya terlalu kenceng, orang bicara dengan nada yang terus naik. Ada anak kecil yang kalau nangis itu melengking, saudara pernah? Ya ibu-ibu ya yang punya anak yang nangisnya melengking. Saya kalau ngadepin yang seperti itu gimana ya caranya ya? Kan enggak mungkin dibentak, nanti dibentak kan kasihan, sarafnya ada yang putus, kaget, dia bisa jadi stres. Kita harus berkata, diem dulu. Enggak mungkin kan kita banting, diem gitu, enggak mungkin kan. Bahaya. Kalau ada yang panik, lihat anaknya nangis dibanting, lalu diem untuk selamanya kan bahaya. Jadi kita harus buat anak ini diem, listen to me, dengerin. Dengan anak saja saudara, untuk kita bicara ya, kita butuh dia untuk mendengar. Kita harus membuat dia tenang dulu, baru bisa mendengar. Seringkali saya sendiri juga begitu, kalau dalam sudah terlalu penuh, pemimpin saya ngomong apa, saya enggak dengar apa-apa. Hanya noise bukan voice, hanya lewat begitu saja. Sampai saya harus memutuskan tenang, diem, tenang, inner peace, baru saya bisa mendengar. Nah seringkali saudara, kekacauan dan keramaian di jiwa kita, itu membuat kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Kita tidak bisa menyerap apa-apa. Alkitab berkata dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Nah seringkali jiwa kita ini tidak dirancang untuk tenang. Jiwa kita ini adalah sebuah bagian dunia yang sangat ramai. Saudara. Itu sebabnya kalau saudara melakukan sesuatu, melakukan satu hal, tiba-tiba ingat untuk melakukan hal yang lain. Betul enggak? Oh iya ya, aku tadi belum ini. Lagi ngelakuin ini, oh iya ya, aku belum ini. Lagi ngelakuin ini, oh iya ya, aku tadi belum ini. Enggak bisa diam. Bahkan saudara jangan pikir kalau saudara tidur itu diem, enggak. Kita masih punya dunia lain yang namanya alam bawah sadar, itu juga rame. Rame banget, bahkan saking ramenya ya, kadang dia muncul ke alam mimpi. Saudara mau tekan kemanapun, jiwa ini enggak bisa diem. Seperti anak kecil yang sangat rewel, berisik, bising. Dan bagi orang-orang pragmatis seperti saya, itu dunia yang sangat menyenangkan. Karena apa? Di dalam kayak ada film tuh, ruame, ada banyak tontonan, ada banyak suara gitu. Dan kalau itu diinterap, saya tidak suka. Makanya saya tidak terlalu suka keramaian. Lebih suka keramaian yang di pikiran saya, bukan keramaian yang di luar. Siapa yang seperti saya? Ya. Shalom Pak Daniel Ferry. Iya.
Saya sedang menunggu 30 menit di surga tanpa suara itu apa ya? Itu salah satu momen yang saya nanti-nantikan. Sunyi, a silent period 30 menit di surga. Itu isinya apa? Ya kita tunggu ya di surga itu isinya apa. Nah quiet time itu memang perlu saudara. Makanya dibilang saat teduh itu baik. Tapi jangan terlalu teduh ya, nanti saudara pasti ketiduran. Kalau terlalu teduh pasti tidur. Saya sedang belajar untuk membiarkan diri saya diinterrupt oleh suara-suara. Ketika saya melakukan sesuatu, baiklah orang lain minta tolong, iya oke. Orang lain butuh bicara, saya dengarkan. Kalau dulu enggak bisa. Saya benar-benar butuh pin drop silent. Jadi silentnya. Baru di situ saya bisa berpikir. Baru di situ saya bisa mendengar. Apa ya bisa? Wong kita ini tinggal di dunia yang bising. Ini ada suara keyboard. Betul ya? Ya kan ini tempat ibadah. Enggak mungkin saya bilang, diem. Saya mau bicara. Ya enggak bisa dong. Nah ternyata quiet itu bukan masalah yang di luar saudara. Quiet itu yang di sini, tenang. Selama kita menantikan jiwa kita untuk tenang, enggak bakal sampai, enggak bakal bisa. Saya paling senang mencari kelas kosong, enggak ada siapa-siapa. Guru-guru sudah pulang dan saya akan kunci dari dalam, baru di situ saya mengerjakan sesuatu. Gimana kalau ketiduran, terus saya terkunci di dalam? Kan bahaya. Terlalu quiet. Itu perlu. Tapi sesekali keluar dari situ saudara. Quiet time itu diperlukan ketika kita butuh mendengarkan suara Tuhan. Bagi saudara-saudara yang mungkin sudah terlatih seperti pemimpin kita ya. Bahkan di tengah deru perang pun beliau bisa menangkap suara Tuhan dengan sangat jelas. Audio dan sangat Netflix, itu luar biasa. Saya belum bisa saudara. Saya masih butuh banyak a quiet place, a quiet time untuk bisa mendengar suara Tuhan. Dan quiet time ini, quiet place ini Tuhan perlukan karena Tuhan sedang mengajarkan golden rules. Hal-hal penting dalam hidup kita. Seringkali yang merusak saudara, yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Itu bukan hanya masalah, tapi suara jiwa kita sendiri. Dan ketika suara di jiwa kita ini terlalu banyak, terlalu sibuk, Tuhan akan mundur saudara. Dan ketika Tuhan mundur, begitu tekanan itu datang, saudara hanya akan diletihkan dengan masalah itu. Saudara hanya akan bertemu masalah itu tanpa mendapat yang namanya emas. Tanpa mendapat kekayaan, tanpa mendapat kabut, tanpa mendapat pengertian di balik kekayaan itu. Karena pengertian itu hanya keluar dari mulut Tuhan. Alkitab berkata dari mulut Tuhan keluar pengertian. Dari Roh Kudus yang tenang itu keluar pengajaran. Dan yang merusak itu seringkali saudara adalah pikiran kita sendiri yang tidak bisa tenang. Saya ini orang yang sangat suka inner talk ya. Saya suka ngomong sendiri di dalam gitu ya. Self talk tapi di dalam. Dan ketika saya membicarakan itu dengan diri saya sendiri saudara. Itu ada beberapa hal yang benar. Tapi ada beberapa hal yang sesat. Itu sebabnya kita butuh orang kedua. Kita butuh penasehat. Kita butuh seseorang untuk menimbang yang kita pikirkan itu benar atau enggak. Lama-lama kalau saya biarkan diri saya seperti itu, saya bisa jadi musafir. Saya bisa jadi pertapa. Hobinya diem di gua gitu sampai jenggotan gitu. Rambutnya gondrong, enggak ganti baju. Ya Bu Lydia ngerti rahasia saya. Jangan belang-belang Bu Lydia. Nah jiwa kita itu punya begitu, ada sisi pengembaranya. Jiwa kita ini punya sisi keliaran. Mungkin keliaran saya bukan di dugem yang rame-rame, yang itu pecicilan, enggak. Tapi ketika saudara dalam tekanan, saudara pengen mengundurkan diri, menyendiri, menarik diri, dan saudara mengasingkan diri. Itu sisi pengembaraan kita. Itu roh yang mengembara, gelandangan. Itu salah satu kutuk dari roh yatim sebenarnya. Tidak bisa dibapai, tidak bisa digembalakan, maunya sendiri. Dulu saya tidak pernah mengerti bahwa ketika kita dalam masalah yang kita rumit tidak mengerti saudara. Sebaiknya datang ke pemimpin, itu sangat menolong loh. Bukan semuanya kita lemparkan beban itu ke pemimpin, enggak.
Kita butuh seseorang to clear the air, untuk menerangi kita dengan pengertian yang kita sendiri nggak dapat, yang kita belum tahu. Karena mungkin kita terlalu banyak kabut, terlalu banyak gelap, selubungnya masih terlalu tebal, bentengnya terlalu tebal, masih terlalu kuat. Kita butuh orang lain. Buat saya itu tidak masuk akal. Karena lebih baik ya sudah saya pikir sendiri, pemimpin saya sudah terlalu repot. I can stand on my own. Ternyata tidak demikian. Ketika kita sendiri kita rawan penyesatan, saudara. Tapi kita punya yang namanya Tuhan Yesus. Kita ini milik Yesus lebih tepatnya. Kita ini kepunyaan Tuhan. Dan kepada kita Tuhan mengaruniakan, memberikan yang namanya roh guru, roh pengajar, roh kudus. Yang itu menolong kita dalam segala keadaan. Saudara, climbing companion, ketika kita berada pada satu ketinggian tertentu bersama Tuhan, saudara akan lepas dari kerumunan, saudara akan bebas dari yang namanya keramaian, kerumitan pikiranmu sendiri. Saudara ambil waktu dan di situ biarkan Tuhan mulai mengajarkan banyak hal, saudara. Dan dari situ saudara akan memperkaya orang lain. Dan dari situ saudara, dari hidupmu akan keluar pengajaran, dari mulutmu akan keluar pengertian-pengertian. Dari hidupmu saudara, engkau akan seperti mercusuar yang orang lain akan memegang tangan saudara untuk minta bimbingan. Maka satu orang Yahudi, mereka akan dipegang oleh 10 orang dari bangsa lain. Mereka memegang punca jubah orang Yahudi. Artinya apa? Dari Sion akan keluar pengajaran, saudara. Dari hidupmu akan keluar terang. Dan sesungguhnya engkaulah terang itu sendiri. Tapi dari mana itu kita dapatkan? Ketika kita naik pada satu ketinggian tertentu, sedikit lebih tinggi lagi. Karena ada Tuhan Yesus di sana. Dan biarkan ketika kita mencapai ketinggian itu, saudara belajar untuk tenang dan tangkap sesuatu yang dari Tuhan. Panik, tertekan, saya tahu. Kadang kita ini cenderung, saya istilahnya ya suka kram otak itu, belum apa-apa udah kejang-kejang gitu. Belum apa-apa udah bingung sendiri, karpe dewe. Jangan begitu saudara, mundur sedikit. Kalau ada masalah kaget boleh, tapi mundur sedikit. Ambil waktu sedikit lalu saudara mulai naik nyembah. Biarkan Roh Kudus dan sayap Tuhan itu mengangkat saudara lebih tinggi. Sampai kita ketemu pada satu ketinggian tertentu dengan guru kita. Dan in the quiet place biarkan guru kita mengajar kita. The golden rules of life. Saudara mungkin kau bermasalah dengan perceraian, dengan perzinahan, dengan masalah pembalasan dendam. Sulit mengasihi musuh, semua issue of life. Kalau saudara baca Matius 5 itu tersedia di sana. Golden rules itu ada. Hanya dibutuhkan telinga yang mendengar. Jiwa yang tenang. Dan kerelaan untuk naik bersama Tuhan. Maka di sana saudara beroleh hikmat dan pengertian. Dan di situ dikatakan he sat down, dia duduk. He sat down. Terlalu sibuk saudara, itu seringkali merampas keintiman kita dengan Tuhan. Justru dalam pelayanan orang seringkali kehilangan Tuhan, betul ya? Itu sebabnya puji Tuhan ya, pemimpin kita itu sangat memberi kita tempat untuk bahasa kita ya, berendam. Tapi jangan 7 hari berendam terus lah, kapan kerjanya? Bu saya berendam bu, lagi repot-repotnya saya berendam bu, loh jangan. Itu cari alasan. Tapi ada kalanya saudara dan saya, kita ini perlu berendam. Berendam itu artinya apa? Saudara mengambil waktu sendiri bersama Tuhan. Seperti orang berendam. Dalam air yang segar, di bathtub mungkin. Lalu saudara mulai pakai krim. Dan biarkan kulit-kulit saudara yang lama, yang kering, yang itu rontok. Kotoran-kotoran itu rontok. Dan saudara tenang, sel-selmu tenang. Jiwamu tenang. Reda semua yang di dalam, seperti Yesus meredakan badai. Memang ujungnya yang menjadi masalah adalah diri kita sendiri, saudara. Musuh kita, our best enemy, ya adalah diri kita sendiri. Tapi ketika saudara tenang sekali lagi duduk bersama Tuhan, maka Tuhan akan mulai menyingkapkan segala sesuatu yang saudara dianggap perlu untuk tahu. Karena sampai kapanpun kita ini murid. Seringkali kesibukan, seringkali tekanan, seringkali apapun itu justru membuat kita kehilangan Tuhan.
bukan anak bungsu yang kehilangan papanya. Justru anak sulung yang sedang bekerja bersama bapak, dia kehilangan papa yang sesungguhnya. Yang di dalam sini, saudara. Saudara, mari hari-hari ini, sekali lagi saya mau membagikan ini kepada saudara supaya kita tidak menjadi orang-orang yang miss the istilahnya apa ya, miss the step dengan Tuhan. Tuhan ada di mana, kita ada di mana. Pelayanan cukup punya alasan untuk memaitkan hidup kita, saudara. Karena di dalam pelayanan tidak semuanya ada Yesus. Di dalam pelayanan ada satu murid siapa? Yudas. Di dalam pelayanan itu kita seringkali bertemu Yudas, saudara. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Ini seru sekali, saudara. Ramai sekali kalau itu terjadi di pelayanan. Mungkin kalau orang luar kita nggak berharap apa-apa. Tapi kalau kita dengan rekan kerja kita berharap, loh pemimpin harusnya kan tidak begitu. Loh pelayan Tuhan kan seharusnya tidak begitu. Loh dia itu pemusik harusnya kan tidak begitu. Ada sebuah ekspektasi yang kita minta dari seseorang untuk mereka lakukan buat kita. Dan ketika kita tidak mendapat itu seringkali kita kecewa. Dan ketika kita sendiri tidak bertemu Tuhan tapi hanya bertemu dengan masalah di pelayanan, itu cukup untuk membuat kita menjadi pahit dengan pelayanan. Hati-hati. Tapi sesungguhnya ketika kita sedang berjalan dengan siapa itu, itulah yang membedakan kita dengan yang lain. Mengapa seseorang begitu banyak memiliki perbendaharaan, memiliki kabut, memiliki sayap yang kuat. Saudara, ternyata bukan karena mereka bukan orang-orang yang tidak bermasalah dan tidak pernah menghadapi tekanan. Justru mereka-mereka ini orang yang terlatih dan mereka menang di situ. Itu ternyata yang membedakan. Tuhan seringkali mengajar kita bukan di ketinggian, saudara. Kadang Tuhan juga membawa kita ke lembah. Tuhan membawa kita ke padang gurun. Tuhan membawa ke tempat yang kita tidak ingini. Tapi ketika Tuhan membawa kita ke sana, Tuhan sedang menyiapkan fine dining buat kita. Apa? Pengajaran. Dan pengajaran ini saudara yang membuat kita kaya. Dan pengertian-pengertian yang dari Tuhan ini, yang pada akhirnya membuat kabut kita ini berbeda, saudara. Pengejaran kita akan Tuhan yang tidak kelihatan, itu akan sangat menyakitkan kalau ujungnya kita nggak dapat apa-apa. Tapi satu hal yang memuaskan, yang menjadi kekayaan kita, yang menjadi kemegahan kita, itu adalah pengenalan akan Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan itu hanya akan muncul ketika Tuhan mengajarkan kita dan memberi kita banyak pengertian. Tidak semuanya kita dipanggil sebagai pengajar, saudara. Tapi biarlah hidup kita hari-hari ini, rumahmu itu diisi dengan perbendaharaan rohani. Sekalipun secara jasmani saudara mungkin kita miskin, tapi kita bisa memperkaya orang lain lewat apa yang Tuhan tanamkan dalam hidup kita. So hari ini mari kita sama-sama menjadi apa? The climbing companion bersama Tuhan. Saya percaya mungkin saudara belum sepenuhnya menangkap, mungkin belum menangkap apa yang saudara dengarkan hari ini, saat ini. Tapi saya percaya, sekali lagi saudara, ketika engkau sampai di rumah atau di perjalanan, ketika engkau naik sedikit lebih tinggi lagi, dengan sayap yang Tuhan anugerahkan, dengan sayap penyembahan, dengan sayap keintiman, dengan sayap pengajaran, saudara biarkan Roh Kudus akan membantu saudara mencerna ini. Sehingga kita menjadi orang-orang seperjalanan bersama Tuhan. Kita bukan menjadi orang-orang yang tertinggal. Kita bukan menjadi orang-orang yang keletihan di bawah. Tapi kita sama-sama naik bersama Tuhan. Sampai pada satu ketinggian tertentu. Dan di sana kita akan menemukan a quiet place. Tempat di mana kita bisa duduk. Dan ketika kita duduk dan tenang, biarkan Tuhan yang sendiri yang akan mengajar kita. Sehingga kita disebut sebagai umat-umat yang berpengertian. Ini yang bisa saya sampaikan bagikan hari ini. Pagi ini terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Bu Imel mungkin mau menyampaikan ada yang lebih lanjut.